Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdi Rifki. Berbagi kebaikan di dalam keresahan. Oke teman-teman ngops, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Jadi gini teman-teman, apakah teman-teman pernah ditanya seperti ini? Kapan Niko? Nikah kapan? Mana calonnya? Kapan nikah? Buat teman-teman yang pernah ditanya begitu, atau bahkan sudah muak dengan pertanyaan seperti itu, tenang, tahan, duduk manis. Itu yang ingin gue bahas. Jadi gue sempat baca berita ya, ternyata di Indonesia ini angka pernikahan itu menurun ya. Dalam 10 tahun terakhir ternyata angka pernikahan itu menurun. Ya walaupun sebenarnya angka penurunannya tidak begitu jauh gitu, tidak begitu signifikan. Juga tidak sampai bikin negara kita krisis populasi seperti di negara-negara luar mungkin. Jadi sebenarnya masih aman aja gitu, masih aman aja. Tapi dari data itu, dari berita itu, gue jadi menduga barangkali sebagian besar dari orang-orang yang malas menikah ya karena sering ditanya begitu. Oke, jadi alhamdulillah dari SD, SMP, SMK sampai lulus dan kerja, gue punya banyak teman ya. Teman-teman gue juga beragam. Ada yang lebih muda dari gue, ada yang seumuran, ada yang lebih tua, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih single, aka bujangan, ada banyak. Nah dari mereka itu gue coba menganalisa, gue coba ngobrol, gue coba memahami situasi, kondisi dan kehidupan di sekitarnya gitulah. Hingga pada akhirnya gue mendapati sebuah kesimpulan ala-ala lah, versi gue aja. Ya, tapi barangkali bisa relate dengan teman-teman. Dan kesimpulan ini lebih spesifik gue alamatkan ke cowok-cowok ya. Karena cewek-cewek menurut gue kondisinya lebih rumit, lebih complicated. Karena ya terkait pernikahan untuk cewek atau perempuan, betapapun mereka siap lahir batin, ya mereka cuma bisa menunggu gitu. Mereka cuma bisa menunggu lelaki sejati untuk melamar dan datang menikahinya. Jadi udah perempuan yang complicated dihadapkan pada cowok dengan kondisi situasi yang juga complicated. Jadi makin complicated, makin rumit. Makanya gue ke cowok-cowok aja nih. Oke, jadi gini. Gue coba menyimpulkan bahwa ada dua tipe. Tipe yang pertama, orang yang mau menikah. Tipe yang kedua, orang yang tidak mau menikah. Kita coba bahas yang tipe pertama. Orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah ini juga gue coba pecah lagi ke dua tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang siap cenderung ngebet untuk nikah. Ini adalah tipe yang paling enak, tipe yang paling ideal. Entah dia masih usia muda, dewasa, matang. Intinya dia sudah siap
finansial, moral, mental dia udah siap banget, udah tinggal gas aja itu. Kalau ada calonnya ya paling lambat bulan depan udah lamaran, atau jika belum ada calonnya itu pas dapet calonnya ya besok atau lusa langsung kayak lamaran aja gitu loh. Udah penuh dengan kepastian lah ya, karena dia udah siap. Nah untuk tipe ini gue nggak ingin bahas lebih banyak ya, karena udah clear aja gitu loh. Gue cuma bisa doain semoga prosesnya dimudahkan, dilancarkan, dan sampai ke hari H sakinah mawadah warohmah. Untuk tipe yang kedua, tadi ada yang sudah siap bahkan cenderung ngebet nikah. Tipe yang kedua adalah menunda menikah. Nah untuk yang menunda menikah ini gua pecah lagi ke dua tipe. Tipe yang pertama, tertunda menikah. Kenapa tertunda menikah? Karena situasinya dia lagi nabung. Jadi gini. Tipe yang ini tuh dia punya timeline, punya target yang jelas. Dia lagi nabung, makanya dia nabung. Katakanlah dia sudah coba hitung-hitung biaya nikah, taruhlah 50-70 juta tuh. Saat ini uang dia baru terkumpul 30 atau 40 juta. Lalu dia pasang target ya 3 atau 4 tahun maksimal tabungannya akan terkumpul. Hebatnya lagi dia mau membiayai biaya nikahnya dengan uangnya sendiri, makanya tadi dia mau nabung. Alhamdulillah kalau maju setahun lebih cepat atau mundur setahun lebih lambat tidak masalah. Yang jelas dia punya timeline dan target yang lebih pasti gitu. Atau tabungannya udah cukup, tapi dia mau beresin dulu S2-nya, tanggung S2-nya setahun lagi beres. Jadi dia punya target clear. Untuk tipe yang seperti ini gua respect, gua salut, lu keren, sumpah. Gua doain lu sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala prosesnya untuk mewujudkan targetnya. Nah, untuk tipe yang kedua, menunda menikah. Tipe yang kedua ini dia ingin menunda nikah tanpa adanya timeline atau target yang jelas. Ya kayak masih nyaman aja gitu dengan dunianya sendiri, masih mau sendiri, masih ingin puas berkarir walaupun tidak tahu top karir yang dicari itu yang seperti apa. Apakah ingin sukses menjadi pengusaha, apakah ingin kaya dulu walaupun tidak tahu juga sampai sekaya apa. Apakah dia harus menjadi Raffi Ahmad dulu baru mau menikah? Masih asik aja dengan dunianya. Saking asiknya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berlalu, baru sadar, baru ingat nikah. Ketika sudah melihat teman-teman sebayanya, atau bahkan teman-teman yang usianya di bawah dia lebih muda, udah jalan bawa-bawa bayi, udah jalan bawa-bawa keluarga, bahkan yang anaknya cowok udah berpakaian kompak sama bapaknya, kan seru tuh. Baru deh ke trigger. Itu tipe orang yang menunda. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua, orang yang tidak mau menikah. Untuk orang yang tidak mau menikah ini gue pecah lagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama yang faktor medis. Faktor medis ini begini guys. Tidak semua di antara kita ini terlahir sempurna ya. Mohon maaf banget, gue hampir tidak sanggup mengatakannya lebih jelas, lebih detail. Tapi intinya adalah
tidak semua di antara kita ini terlahir sempurna. Fisik, pikiran, mental, kejiwaan. Untuk fisik, mungkin yang terlahir fisiknya tidak sempurna, mohon maaf banget. Ia menimbang-nimbang, memikirkan, akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Ya mau gimana gitu loh. Ya karena punya hambatan atau kondisi tertentu gitu loh, yang memang ya menghalangi dia untuk menikah. Dan gua rasa juga ya mungkin akan banyak orang juga bisa memaklumi lah kondisi seperti itu gitu loh. Ya siapa yang mau kan. Selain fisik, juga pikiran, mental atau kejiwaan. Ya barangkali dia mengalami ya sebuah peristiwa yang berat di masa lalu, atau bahasa keren itu PTSD. Apa tuh? PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Ya intinya trauma berat di masa lalu lah. Trauma berat di masa lalu, sudah ke dokter, sudah ke psikiater ya, sudah berobat, sudah terapi, bukan yang asal self diagnose ya, bukan yang diagnosa sendiri gitu loh. Kayak bermasalah dikit, diputusin dikit, terus langsung kayak stres, langsung kayak ngaku-ngaku trauma, langsung bilang mental health. Bukan yang begitu guys. Ini yang benar-benar kondisi serius ya, kondisi kejiwaan yang serius. Ini udah ke dokter, udah ke psikiater, udah berobat, udah terapi segala macam. Ya untuk orang yang dengan kondisi seperti itu ya mau gimana gitu. Boro-boro mau nikah, ya prioritas utamanya pasti sembuh dulu gak sih? Buat orang-orang seperti itu, gua doain banget semoga dilancarkan proses pemulihannya, penyembuhannya, dan senantiasa diberikan kesehatan. Nah, tipe yang kedua, faktor non medis. Nah, faktor non medis ini adalah orang yang secara fisik, pikiran, mental, kejiwaan, bahkan finansial, pendidikan, karir, alhamdulillah semuanya sehat walafiat, lancar jaya lah. Bahkan bicara fisik, ya cenderung ganteng lah, prima gitu. Tapi walaupun begitu, kendati demikian, dengan segala kelebihan, dengan segala nikmat yang ia miliki, dengan sadarnya dia menyampaikan, dengan sadarnya dia memutuskan untuk tidak menikah. Ini yang gua nggak paham, yang logika awam gua masih nggak sampai. Kenapa gitu? Tapi gua nggak ingin menjustifikasi, bukan kapasitas gua untuk menghakimi. Gua mencoba untuk positive thinking. Ya mungkin aja dia ingin mendedikasikan hidupnya untuk suatu hal ya, untuk suatu hal tertentu di dunia. Apa itu ya gue nggak tahu. Mungkin aja dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia perfilman, dunia olahraga, kita nggak tahu. Tapi intinya dia memutuskan untuk tidak menikah. Dan untuk orang-orang seperti ini, yang gue doain semoga sehat selalu dan segera secepatnya lu menemukan apa yang lu cari selama ini. Oke, demikianlah sharing gue terkait perjalanan menuju pernikahan atau orang-orang menyikapi sebuah pernikahan. Jadi gini guys, terlepas apapun keputusannya, terlepas apapun kondisinya, buat temen-temen
yang beragama Islam ya, kita tahu sebagai seorang muslim pernikahan adalah sunnah, yang mana jika teman-teman kondisinya baik-baik aja, normal-normal aja, sehat lahir batin, tidak ada halangan atau hambatan tertentu, ya nikah gitu loh, nikah. Tapi ya jika memang ada kondisi halangan hambatan tertentu seperti yang gue sebutin sebelumnya, ya itu lain cerita. Atau memang dari awal lu udah secara sadar lu memutuskan ya lu nggak mau menikah, terlepas apapun agama lu, ya mau gimana lagi, itu hak lu. Baik buruknya kan lu yang lebih paham dan lu yang jalani gitu. Oke, sekian ngopslah episode ketiga ini. Barangkali gue benar dan bisa membuka mata, membuka hati dan pikiran teman-teman. Alhamdulillah. Atau jika pastinya gue ada salah, silakan teman-teman bisa tambahkan atau koreksi gue di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah.